Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala lana bi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah di siang hari ini di bulan Ramadan kita masih diberikan kelimpahan nikmat kesehatan untuk tetap melaksanakan ibadah salat berjamaah di tengah puasa, tentu mengisi dengan kebaikan-kebaikan, dan insyaallah pada siang ini pun kita isi dengan taklim di tempat yang berkah, di waktu yang berkah. Salat dan salam talib kita sampaikan bahasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau kita meniti jalan hidup, dan kepada beliau pula kita selalu mencoba untuk bisa menjadikan beliau sebagai teladan dalam segala sisi kehidupan kita. Dan pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan belajar tentang usul fikih di dalam Tarjih Muhammadiyah, yang kita hari ini masuk pada pembahasan uruf, yakni uruf dalam perspektif Tarjih Muhammadiyah. Jadi di awal-awal kita sudah belajar bagaimana cara Muhammadiyah menelaah hukum Islam, karena urutannya itu usul fikih dulu, kemudian fikih, dan nanti lahir kaidah fikih. Nah, kita belajar usul fikihnya dulu. Nah, di dalam usul fikih kita belajar masadirul hukum atau sumber-sumber hukum, yang di dalam Tarjih Muhammadiyah ada sumber utama, ada yang sumber para tekstual. Sumber utama kita kenal Al-Quran dan Sunnah, sudah kita bahas. Kemudian para tekstual beberapa sudah kita bahas. Kita sudah bahas tentang ijma', kita sudah bahas tentang qiyas, kita sudah bahas tentang qaul sahabah, yang tentu di dalam Tarjih Muhammadiyah punya warna tersendiri dibanding dengan para ulama madhab. Di samping karena zamannya berbeda, tuntutan berbeda, tapi memang juga cara berpikir di dalam persyarikatan Muhammadiyah yang ini adalah bagian dari organisasi, tentu memandangnya berbeda dari sekedar individu, karena individu ulama dengan organisasi tentu lahirnya berbeda. Nah, pada siang ini kita melanjutkan untuk membahas uruf. Kata uruf itu umumnya kita kenal dengan maksud adat atau kebiasaan. Yang uruf itu sendiri dari kata arafa, yang di dalam Quran seringkali disebut kata ma'ruf. Jadi ma'ruf di situ berarti baik, tapi juga berarti kebiasaan. Maka kalimat umum yang seringkali kita dengar bahwa kita diciptakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalimat lita'arafu di situ bukan sekedar mengenal sebenarnya, tapi saling berbuat baik, saling membiasakan kebaikan. Karena perbedaan pendapat, perbedaan budaya, perbedaan tradisi tidak mungkin tidak berjalan kalau kita tidak bisa saling mentoleran. Mentoleran di situ bentuk dari kebiasaan adat istiadat. Karena itu uruf sendiri sudah dikenal lama. Bahkan Imam Al-Qarafi menyampaikan, ya semua mazhab pasti pakai uruf, karena memang Nabi sendiri juga tidak melepaskan diri dari adat, dari tradisi. Karena Islam ketika dibawa oleh Rasulullah juga bertemu dengan berbagai tradisi. Misalnya khatam, Nabi pakai cincin. Cincin itu juga idenya bukan dari Nabi,
tapi idenya dari para sahabat yang menyampaikan bahwa surat-surat yang akan disampaikan kepada raja-raja itu tidak diterima kalau nggak ada stempelnya. Maka Nabi bilang ya sudah, bikin stempel saja. Kemudian Rasulullah ketika perang Ahzab kebingungan, maka kemudian diberikan saran oleh Salman Al-Farisi untuk bikin parit. Itu juga bagian dari budaya Persia, yang budaya itu diterima oleh Nabi sebagai bagian dari strategi perang. Sehingga budaya pada masa Nabi itu juga banyak yang diakomodir sebagai bagian dari proses perjalanan agama Islam, meskipun tidak semuanya lantas dianggap menjadi bagian dari agama. Nah, di kita kadang-kadang nanti harus tepat mendudukkannya. Misalnya soal bekam. Bekam itu sunnah Nabi atau budaya Arab. Ketika kita salah memahaminya, kita akan terlalu kaku nanti, seolah semuanya harus dibekam. Padahal Nabi tidak mengajari bekam, Nabi juga tidak pernah membekam, tapi Nabi dibekam. Artinya bekam sudah dikenal sebelum Rasulullah hidup. Maka itu adalah budaya Arab. Sehingga mendudukkan persoalan ini menjadi penting agar kita tidak salah paham. Nah, apa sih definisi uruf itu? Nah, Al-Qarafi di dalam kitab Al-Muyassar fi Ushul Fiqh, beliau sampaikan namanya uruf itu adalah ma'allafahu nas wa i'tadahu minal aqwali wal af'al. Apa yang dibuat oleh manusia yang itu kemudian menjadi kebiasaan, baik dalam persoalan perkataan maupun perbuatan. Dulu ya tradisi-tradisi itu. Sekarang juga sudah banyak tradisi modern. Media sosial itu juga bagian dari tradisi hari ini. Sehingga kemudian muncul situasi-situasi baru ketika orang bertanya, oh zakat itu boleh nggak pakai pay letter misalnya, atau misalnya saham perlu dizakati atau tidak. Itu hal baru, tapi itu sudah menjadi tradisi dan masyarakat secara umum sudah paham. Apa itu pay letter sudah paham, apa itu kartu kredit sudah paham, sehingga dia kemudian menjadi bagian dari hukum Islam. Nah, namun demikian perlu ada penjelasan, pembedaan. Apakah uruf itu semua budaya? Tidak. Uruf itu bedanya dengan adat adalah soal nilainya. Uruf itu pasti baik, adat itu bisa baik bisa buruk. Itu adat. Maka uruf dengan adat berbeda. Ada juga nanti mencoba memberikan kesamaan. Uruf itu mirip dengan ijma. Tentu berbeda. Uruf itu disepakati semua orang, ijma itu disepakati oleh para ulama. Ini dua hal berbeda. Sehingga subjeknya, orang yang memberikan budaya ini harus dilihat. Maka uruf beda dengan ijma. Nah, dalam konteks ini sifat uruf itu bisa banyak sekali. Dia bisa tahsis, bisa memberikan kekhususan, bisa menjadi am. Karena budaya itu berbeda-beda. Misalnya di NTB itu ada budaya kalau mau menikahi perempuan itu diculik dulu. Nah, diculik ini apakah dia boleh di dalam tradisi Islam? Tentu yang harus dilihat bagaimana proses budaya ini berjalan, kemudian apa dampaknya. Maka di dalam urf itu sendiri para ulama memberikan 4 kriteria sebuah adat kebiasaan bisa menjadi urf atau dia masuk menjadi bagian pertimbangan hukum Islam. Yang pertama tentu dia berdampak kebaikan. Kalau tidak berdampak kebaikan ya nggak bisa. Yang namanya urf harus baik. Jadi kalau tradisi di NTB menculik itu ternyata banyak juga kebaikannya. Karena di situ memastikan laki-laki bertanggung jawab, perempuannya juga bertanggung jawab, keluarganya bertanggung jawab. Itu terjadi.
Tapi kalau ada yang berpikir, wah berarti orang bisa nyulik kapan saja dan siapa saja, ternyata nggak begitu cara mainnya. Maka kita harus pahami tentang adat itu. Jadi yang pertama harus dia meratakan menghadirkan maslahat. Yang kedua, urf itu dia disepakati oleh banyak orang, tidak sebagian. Maka urf itu bisa dibatalkan dengan urf yang lain. Misalnya nanti urf di antara kita soal mahar misalnya. Kalau ada kampung yang bilang maharnya orang sini minimal 50 juta. Tapi orang lain bilang enggak, di kampung kami mahar itu seperangkat alat sholat cukup. Nah itu harus diselesaikan. Nah, meskipun mahar seperangkat alat sholat ini harus diajarkan betul. Seperangkat alat sholat itu harusnya dilengkapi dengan masjid dan sertifikat tanah. Jadi karena seperangkat alat sholat saja udah punya gitu. Jadi kalau lengkap masjid dan sertifikat tanah itu baru benar. Maka itu bagian dari tadi. Nafkah itu harus berapa? Maka Quran sendiri menyebut kalimat wal mutalaqat, bahwa perempuan-perempuan yang ditalak itu fa'atuhunna bil ma'ruf, maka berikan mereka sesuatu dengan yang ma'ruf, yang dianggap baik, haqqan 'alal muttaqin, dan itu menjadi kewajiban bagi orang yang bertakwa. Jadi nafkah itu ya ukurannya pada urf, budayanya berapa. Nah itu harus dikenal umum. Kalau dikenal sebagian maka dia tidak bisa menjadi bagian dari urf. Yang ketiga, urf itu dia sifatnya lama, tidak boleh hanya tren sesaat. Maka ketika muncul isu kripto, Bitcoin, itu banyak orang yang kemudian berbeda pendapat karena ini ditakutkan hanya tren sesaat. Sehingga bagaimana nanti konsep zakatnya dan sebagainya, maka tidak bisa dibahas. Tapi kalau dia memang sudah dikenal luas, sudah lama, maka umum nanti mudah dilakukan. Jadi kalau dia hanya sesaat maka dia tidak bisa diterima. Yang keempat, kebiasaan itu harus faktual, bukan masih angan-angan, bukan masih rencana. Karena bisa saja orang berpikir, ya gimana kalau hal ini kita jadikan trending biar jadi kebiasaan. Nah, kalau belum terjadi nggak usah dibahas sebagai bagian dari hukum. Karena itu kemudian baik hal yang baru maupun yang lama, nanti ulama membagi urf itu dengan bagi tiga. Pertama ada urf yang sahih, ada yang fasid, ada yang mursal. Yang sahih itu artinya urf yang memang sudah dibenarkan oleh nas. Yang ini kemudian kita kenal dengan istilah syar'u man qablana. Itu bagian dari urf yang kemudian dibenarkan oleh nas. Dibenarkan artinya ya memang sudah boleh dan itu menjadi bagian dari syariat kita. Misalnya tadi soal memakai khatam, itu budaya yang memang ya diakomodasi oleh Nabi dan itu menjadi bagian dari tradisi Islam. Kemudian soal berbagai tradisi yang dilakukan Nabi, contoh soal makanan, pakaian, yang Nabi tidak mempersoalkan itu, maka kemudian itu juga diakomodasi. Itu menjadi urf yang sahih, yang memang ya boleh saja. Tapi ada urf yang memang fasid, yang dia memang sudah terlarang oleh nas, terlarang oleh nas baik Quran maupun hadis, memang tidak boleh. Misalnya soal monopoli ekonomi, selama Nabi ada itu kemudian tidak boleh sebagai bagian dari ekonomi jahiliyah. Riba itu tidak boleh. Maka dia kemudian sudah dilarang oleh nas, maka sudah jelas. Nah, ada yang disebut dengan urf mursal. Inilah yang kemudian biasanya ulama berbeda pendapat, yakni budaya yang hadir setelah Nabi wafat. Nah, bagaimana menelaah ini? Maka dengan empat tadi, asal dia maslahat,
asal dia disepakati banyak orang, asal dia waktunya lama dan dia sudah jelas bentuknya, maka dia bisa kita pakai sebagai bagian dari tradisi. Nah, nanti urf ini kemudian memunculkan berbagai hukum. Contoh misalnya orang yang sakit kemudian disuntik. Zaman ini nggak ada suntik. Sebenarnya suntik itu karena dia sudah dikenal, dia juga menjadi bagian dari urf. Maka kemudian orang puasa ketika suntik batal atau tidak, maka para ulama mengatakan tidak batal. Karena dia tidak dimaksudkan sebagai makanan, juga dia tidak masuk melalui rongga tempat kita makan. Jadi itu sesuatu yang berbeda. Sehingga kemarin ketika COVID misalnya ramai vaksin itu batal atau tidak, ya para ulama di MUI juga menyampaikan vaksin itu tidak membatalkan puasa. Nah, konteks itu adalah hal-hal baru yang muncul di dalam budaya manusia. Nah, nanti ada turunannya. Turunan ini banyak, tapi saya coba bawakan 4 saja yang paling umum. Turunan urf itu nanti yang pertama yang kita kenal ada namanya al-'adah al-muhakkamah. Budaya itu kemudian menjadi hukum yang ditetapkan. Kenapa? Karena orang sudah tahu. Misalnya jual beli salam. Jual beli salam itu kalau kita hari ini beli online di marketplace, transaksi dulu, barangnya ada belakangan. Jadi sebenarnya ini kalau konteks Islam ya ada sedikit horornya. Gimana kalau barangnya nggak sampai, gimana barangnya? Tapi tetap dibolehkan karena kita sudah paham. Atau sebaliknya, jadi kita itu kalau belanja pasti sepakat kalau belum bayar barang itu bukan hak kita, pasti nggak boleh kita apa-apain. Tapi faktanya ada budaya yang kita sepakati. Kita itu kalau ke warung, ke restoran Padang, ke warteg itu makan dulu, bukan bayar dulu. Nah, ini bagian al-'adah al-muhakkamah, bahwa adat itu sudah disepakati dan itu akhirnya boleh. Jadi nggak kemudian saya nggak ini takut haram harus bayar dulu, nggak masalah. Karena memang semua sudah paham. Dan teknisnya sudah paham, hitungannya juga sudah ngerti. Meskipun kita kadang-kadang kepikiran itu orang yang punya restoran Padang itu ngitungnya gimana, piring sebanyak itu kok tahu gitu. Ya kita husnudzon aja. Daripada kita kepikiran ya sudah husnudzon aja. Jadi itu namanya al-'adah muhakkamah. Jadi kalau sesuatu yang memang sudah jadi tradisi dan kita ikuti dan tidak menimbulkan masalah, ya silahkan itu dilakukan. Kemudian ada lagi al-ibrah bil 'urf at-tari, bahwa adat itu baru dikenal, adat yang baru atau dikenal sebagian tidak bisa jadi hukum. Yang ini tadi seperti kripto atau hari ini terkait media sosial yang di situ dulu kita kenal AdSense itu hanya di YouTube, tapi sekarang sudah muncul hampir semua. YouTube ada, Instagram ada, TikTok ada, Facebook pun ada gitu. Maka transaksi-transaksi di situ juga perlu dipertimbangkan, tapi karena ini masih baru mungkin belum banyak yang bahas. Gimana saweran di TikTok itu hukumnya? Karena itu sama seperti logika sederhana begini, kalau kita ke farm biasanya untuk anak-anak kecil itu ke farm, ke peternakan, masuk peternakan bayar, ngelihat kelinci, ngelihat kambing, ngelihat ikan, beli makannya bayar, ngasih makan buat kambingnya, buat ikannya. Yang kambing itu bukan punya kita, ternaknya bukan punya kita, ikannya punya kita. Jadi kita beli barang, tapi begitu kita keluar bingung, perasaan tadi beli kok nggak dapat apa-apa gitu. Ya, kok yang memanfaatkan pembelian kita yang punya kebun juga, padahal masuk kebunnya bayar. Ya sama seperti TikTok itu begitu, seolah kita beli tapi sebenarnya yang untung ya TikToknya sebenarnya.
bahwa orang yang kita kasih itu dapat, iya, tapi presentasinya kan juga ke TikToknya juga. Nah itu bagian dari tradisi-tradisi yang memang hari ini berproses dan bisa jadi ke depan akan ada hukum-hukumnya tersendiri. Oh nanti zakatnya gimana, nanti aturannya gimana, boleh atau tidak. Nah ini belum diupayakan hukumnya. Kemudian ada kaidah juga al-kitab kal khitab, bahwa tulisan itu sudah bisa sama seperti lisan. Maka bagi kita transaksi jual beli itu nggak perlu lagi ngomong, asal pencet itu sudah akad namanya. Jadi nggak perlu ada transaksi saya beli saya jual, nggak usah, asal pencet sudah ada. Antarodinnya sudah ikhlas, ketika mencet itu sudah ikhlas namanya. Nah, tinggal nanti kalau ada gharar tipu menipu, nah itu yang baru bermasalah. Jadi maka memang beli barang online ya harus jeli. Kemudian yang keempat ada lagi juga yang ini saya kira penting, al-ma'ruf urfan masyruti syurtan, bahwa yang ma'ruf itu sesuatu yang sudah jelas barangnya sebagaimana diikuti dengan syarat-syarat yang sudah jelas diikuti. Misalnya orang beli rumah, kita tahu rumah itu pasti ya ada pintunya, ada jendelanya, ada gentengnya. Jangan sampai kemudian beli rumah, ini pintunya nggak ada, pintunya beli lagi, ya ini salah. Nah yang seperti ini mulai banyak itu. Kadang-kadang kita beli perangkat apa ternyata belum full, kalau mau pakai beli apanya lagi. Jadi itu banyak muncul begitu. Bahkan beberapa mobil mewah itu begitu. Misalnya mobil Tesla itu dibeli ya, tapi untuk aplikasi tertentu dia bayar bulanan lagi gitu. Yang itu kadang-kadang orang nggak tahu, pikirannya beli mobil ya semuanya tinggal pakai, ternyata nggak juga. Nah yang begini memang harus jelas di awal, agar sesuatu yang ma'ruf itu diikuti dengan syarat yang sudah dikenal. Nah sekarang bagaimana di Muhammadiyah tentang uruf ini? Uruf tentang Muhammad di dalam HP di Himpunan Putusan Tarjih paling lengkap sudah dibahas di Himpunan Putusan Tarjih jilid 3 mengenai seni budaya Islam. Itu sudah lengkap itu. Setidaknya nanti bisa kita dapati 5 poin. Pertama yang ketika saya baca poin utamanya membedakan mana budaya yang harus dihukumi dan budaya yang menjadi bagian dari hukum. Nah itu dua hal berbeda itu. Ada budaya baru, ini dihukumi apa? Ada budaya yang dia menjadi bagian dari hukum. Misalnya tadi soal mahar. Jadi mahar itu dia harus dihukumi, tapi ada budaya yang ada di mahar itu adalah budaya yang dia melekat dengan hukum yang sudah ada dalam Islam. Tapi bagaimana dengan budaya yang dia harus dihukumi, yang dia nggak ada? Nah ini harus jelas. Maka hal-hal budaya yang kadang-kadang tidak maslahat, bahkan unsurnya menipu, perlu ditolak. Misalnya di kita kadang-kadang ramai di media sosial itu, di marketplace, orang jualan garam ru'yah, orang jualan air doa, itu banyak. Bahkan di beberapa video itu yang melaksanakan sholat taraweh 1 malam khatam, itu kelihatan di depannya itu banyak air-air itu. Jadi airnya sudah dibacakan 1 Quran full 30 juz. Nah airnya kemudian dianggap air berkah. Nah tentu yang seperti ini budaya yang tidak ada sumbernya, perlu hati-hati. Makanya dipisah, mana budaya yang menjadi bagian dari hukum, ada budaya yang harus dihukumi. Kemudian yang kedua, di Muhammadiyah itu melihat budaya itu berproses. Karena berproses, semua yang haram pada saat tertentu bisa halal, yang halal pada saat tertentu bisa haram. Misalnya soal buat patung, nah, dibahas agak detail di dalam Himpunan Tarjih itu. Jadi buat patung itu ya ada dalilnya dia diharamkan, tapi diharamkan dalam konteks penyembahan. Tapi kenapa ada dalil yang membolehkan? Karena kita dapati Quran.
Apa yang kita dapati dalam kisah Quran? Nabi Ibrahim itu ketika menghancurkan patung, apa yang beliau lakukan? Disisain satu. Disisain satu buat apa? Buat pembelajaran. Maka kalau bikin patung buat pembelajaran boleh. Kan Nabi Ibrahim sisain satu. Gunanya apa? Ketika ada yang bertanya, Nabi Ibrahim bilang, itu yang lain yang ngancurin yang paling gede tuh. Nah, maka Namrud dan kawan-kawannya kan nggak percaya. Ya nggak mungkin, orang dia nggak bisa gerak, nggak bisa dengerin, kok masa ngancurin? Ya kalau gitu kenapa disembah? Artinya buat proses pembelajaran. Nah itu boleh. Jadi kalau bikin patung buat proses pembelajaran silahkan, tidak masalah. Maka hukum itu berproses. Termasuk misalnya kalimat Nabi tentang ziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazurha. Dulu aku pernah larang, sekarang berziarahlah. Maka ziarah hukumnya boleh. Jadi tidak masalah karena dulu pernah dilarang. Tapi perlu diingat dalam kaidah fikih, bukan kaidah usul, kaidah fikihnya nanti al-amru ba'dan nahyi al-ibahah. Perintah setelah ada larangan itu bukan berarti sunnah, tapi berarti boleh. Kan awalnya dilarang, kemudian sekarang ya sudah. Itu kayak kita nih punya anak pengen malam-malam main sama temennya, berhari-hari kita larang. Habis itu sudah seminggu, ya udah sekarang berangkatlah. Maka berangkat malam bergadang main sama teman itu hukumnya boleh, bukan tiap malam harus keluar, bukan. Dia boleh, bukan sunnah. Karena al-amru ba'iran nahyi. Jadi perintah tapi setelah larangan. Jadi awalnya jangan makan, nah sekarang boleh makan. Nah itu boleh, sekarang makanlah, itu artinya dia boleh, bukan sunnah makan. Nah itu dalam konteks, sehingga pada tempat tertentu harusnya kemudian kita bisa memilah. Di tempat ini ziarah dilarang karena di situ masih ada kesyirikan, di tempat ini dibolehkan karena memang ada banyak hikmahnya. Maka konteks budaya kemudian berbeda. Nah itu di dalam tarjih agak detail dibahas tentang itu. Kemudian yang ketiga, budaya di dalam tarjih Muhammadiyah, urf itu dimasukkan pada konteks muamalah duniawiyah, maka dia dasarnya adalah mubah, semuanya mubah. Musik itu mubah, semuanya mubah. Tidak ada sampai hukumnya sunnah atau wajib. Nah, hanya saja saya baca di beberapa halaman akhir di penutup dan rekomendasi tarjih itu, ini untuk yang keempat dan kelima, ini unik. Jadi di dalam tarjih ada konsep perbaikan terhadap adat. Adat yang bertentangan hendaklah diperbaiki agar sesuai dengan syariat. Di dalam tarjih itu kemudian menggambarkan bagaimana para wali songo merubah adat. Dan itu penting untuk kita juga belajar itu, bahwa misalnya hal sederhana saja, hantu. Dulu era sebelum Islam besar di Indonesia, sebelum era wali songo, hantu itu serem. Leak di Bali itu kan serem. Nah dikenalkanlah yang dia punya nafas islaminya, maka dikenalkan pocong, dikenalkan tuyul. Itu bukan sembarangan. Pocong itu bagian dari sarana untuk mengenalkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga jangan pernah takut pocong karena tidak ada pocong yang non muslim. Jadi bagian itu. Nah cuma kita kadang-kadang nggak tahu kenapa sih tuyul itu harus bentuknya anak kecil, siapa aja yang bisa dicuri itu oleh tuyul. Itu kalau kita baca literaturnya, ya memang ada banyak hal Islami yang diajarkan di situ. Jadi diajarkan, cuma kesini-sini jadi serem lagi. Yang awalnya nggak ngajarin serem, kesini serem lagi gara-gara bioskop. Padahal diperbaiki. Pewayangan, musik, wayang itu gimana caranya gambar tapi tidak gambar manusia. Maka dibikin gambar wayang kulit, yang wayang orang itu miring dan orangnya itu tidak sempurna. Badan, kaki, tangannya itu nggak mungkin ada yang begitu. Nggak mungkin ada orang yang tangannya sepanjang kaki di wayang itu. Sehingga digambarkan itu bagian dari budaya yang memang kalau dia bertentangan dengan syariat ya diperbaiki aja. Kalau misalnya ada
tradisi misalnya dianggap ada bid'ahnya, ya diisi yang bukan bid'ah. Daripada kebut-kebutan baca Quran, baca Yasin kebut-kebutan, ganti aja ngaji tafsir Yasin, nggak apa-apa. Jadi bukan kemudian dihilangkan sepenuhnya. Nah itu ada yang saya kira warna yang harus dihidupkan kembali, karena di Muhammadiyah kadang-kadang ada orang yang terlalu antipati terhadap budaya, dan ini keliru. Karena Nabi sendiri tidak antipati terhadap budaya. Dan yang kelima, ini juga poin unik ketika saya baca tarjih itu, karena budaya itu bisa menjadi media dakwah, maka media dakwah itu bisa dihukumi bahkan sampai wajib kalau tidak ada media lain kecuali itu. Sebagaimana kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak didapati hal tersebut, kewajiban itu terpenuhi kecuali hal tersebut, maka dia menjadi wajib. Contoh misalnya wudu itu nggak wajib, tapi karena dia syarat sholat maka wudu itu jadi wajib. Maka di tempat tertentu atau pada komunitas dakwah tertentu yang media itu harus dilakukan, maka dia menjadi wajib dilakukan. Misalnya kita ingin menyasar dakwah kepada para musisi, maka mempelajari musik bagi beberapa orang harus diwajibkan biar ngerti, karena kalau nggak bisa masuk ya. Nah itu sama seperti ketika beberapa sahabat itu kemudian disuruh mempelajari bahasa selain Arab. Bahasa selain Arab itu kan budaya luar Arab, tapi kenapa Nabi nyuruh itu dalam rangka dakwah ke sana? Maka budaya, seni, kalaupun itu kemudian menjadi media dakwah, bisa menjadi hukumnya wajib, meskipun wajibnya tentu adalah fardu kifayah, wajib bagi sebagian orang, tidak semua harus bisa itu. Misalnya hari ini ketika semua orang pegang HP pakai algoritma, maka harus ada yang paham algoritma, dan itu hukumnya wajib, harus wajib disiapkan betul. Karena kalau tidak, ya tentu kita nggak sampai dakwah itu. Nah, ini menjadi penting, sehingga memandang uruf sebagai bagian dari hukum Islam itu memandangnya menjadi luas, bukan hanya budaya-budaya yang simpel, tapi budaya yang dia harus bisa menjadi bagian dari media dakwah. Sehingga apapun yang kita lakukan, kalau niatnya dakwah, niatnya li'ilahi kalimatillah, maka dia tetap bernilai ibadah. Maka seni apapun, budaya apapun, kalau kita niatkan untuk kebaikan, untuk dakwah Islam, entah itu musik, entah itu lukisan, kaligrafi, masjid, atau apapun itu, patung bahkan, dia tetap bisa bernilai dakwah dan dinilai sebagai ibadah. Demikian, mohon maaf jika ada salah dan kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.